Mau mampir ke tempat-tempat tersembunyi yang super unik? Ambil senter dan ranselmu. Dan ayo kita pergi. Perjalanan kita dimulai di negara pegunungan, Swiss. Kamu pergi ke kota Walsenburg, di bagian timur Swiss. Saat ini sedang hujan dan sangat dingin, tapi kamu masih sanggup berjalan ke kaki gunung, tempat petualangan pertamamu menunggu. Setelah mendaki tinggi di pegunungan, kamu melihat kastil berbentuk aneh. Untuk ke sana, kamu harus berjalan di jalur yang sangat sempit. Jangan lihat ke bawah, ucapmu dalam hati. Kamu mengencangkan tali ranselmu dan berhasil berjalan sampai tujuan. Saat berdiri di depan pintu kastil, kamu sama sekali nggak nyangka bakal ngeliat pemandangan ini. Benteng abad ke-13 yang seluruhnya terbuat dari batu. Kini, yang tersisa dari kastil Croffenstein ini cuma reruntuhannya. Tapi kondisinya lumayan baik, jadi kamu bisa bayangin kayak apa tempat ini di masa kejayaannya. Kamu pun menjelajahi bagian dalam kastil, tapi tempat ini bikin kamu merinding dan kamu memilih pergi. Tempat berikutnya adalah Turki. Setelah naik pesawat dan dilanjut dengan mobil, kamu tiba di kota Çorum di bagian utara Turki. Di pinggiran Çorum, kamu menemukan lembah yang dipenuhi pegunungan tua yang ditumbuhi tanaman dan melihat awal jalan setapak yang akan kamu daki. Jalannya curam sekali, tapi mengarah ke pintu rahasia yang diukir di gunung. Selamat, kamu baru sampai di Kapilikaya. Pintu besar itu adalah batu melengkung raksasa yang menghalangi pintu masuk ke bangunan tersembunyi. Para ahli menduga ini sudah ada sejak abad kedua sebelum Masehi. Sayangnya, pintu besar itu nggak bisa kebuka, jadi yang tersembunyi di dalamnya masih jadi misteri hingga kini. Menurut dugaan, ada ruangan di dalamnya. Beberapa penduduk setempat mengatakan ada juga harta karun yang tersembunyi di sana, tapi hingga saat ini belum ada yang bisa masuk untuk memeriksanya. Oke, saatnya pergi sebelum malam tiba. Selanjutnya, kamu berkesempatan untuk pergi ke Ethiopia. Saat menjelajahi kota Lalibela, kamu menemukan lubang besar di tanah. Kamu mendekatinya dengan hati-hati dan tak lama, kamu melihat bangunan terakota yang megah. Saking detailnya, kamu pun terpesona. Tapi bukan cuma itu, ada 10 lubang lain kayak gini yang menyembunyikan bangunan abad ke-12 milik Raja Lalibela. Ke-11 konstruksinya berbeda satu sama lain, tapi punya gaya serupa yang mudah dikenali. Semua bangunan itu diukir dengan tangan selama 24 tahun, cuma dengan bantuan alat pahat. Ini jelas luar biasa, karena tinggi bangunan-bangunan ini mencapai 15 meter. Itu kira-kira setinggi 5 gajah Afrika yang ditumpuk. Kalau kamu bisa numpuknya. Konstruksi yang unik ini membuatnya termasuk monolitik, artinya diukir cuma dari sebongkah batu raksasa. Keren banget ya. Setelah meninggalkan Ethiopia, kamu naik pesawat ke Italia Selatan. Yap, ke bagian ujung kalau di petanya itu. Untungnya, kamu nggak perlu mendaki di sini. Temanmu membawamu ke situs bernama Sasi di Matera. Ini adalah kota Paleolitikum yang dipahat di lereng Bukit Curam. Kamu mungkin ngerasa kayak pergi ke masa lalu di sini, karena rumah batu dan bangunan kunonya nggak kayak yang pernah kamu lihat. Situs ini, yang juga dikenal sebagai The Sassi, diduga merupakan salah satu pemukiman manusia pertama di Italia yang sudah ada sejak lebih dari 9.000 tahun lalu. Saat menjelajahi kota, kamu diundang masuk ke salah satu rumah mirip gua. Oh, meski kedengarannya aneh, beberapa jalanannya berada di atas rumah orang. Ciri khas tata kota Paleolitikum banget nih. Kamu mungkin udah jadi ahli arsitektur batu sekarang, tapi masih ada beberapa situs di daftarmu. Selanjutnya, kamu bakal ke Slovenia untuk mengunjungi kastil gua terbesar di dunia. Kastil abad pertengahan ini dibangun di atas tebing setinggi 123 meter dan dirancang supaya nggak bisa ditembus. Untungnya, keamanan masa kini jauh lebih santai. Tapi, kalau kamu mau mencari cara yang lebih menantang dan nggak turis-turis banget, kamu bisa masuk ke kastil ini lewat salah satu terowongan bawah tanahnya yang dibangun lebih dari 800 tahun lalu untuk si pemilik kastil. Dia butuh lorong rahasia untuk menyelundupkan perbekalan. Kini, kastil Perjama ini memesona sekaligus misterius, tergantung kamu datang pas siang yang hangat dan cerah atau malam yang dingin dan berangin. Setelah pengalaman abad pertengahan ini, kamu pergi ke Petra, sebuah monumen megah Yordania yang berlokasi di tengah padang pasir.
Untuk jalan-jalan di sini, kamu butuh persediaan air dan tabir surya yang banyak, karena di sini super panas. Tapi situs ini worth it banget. Kota Petra adalah keajaiban dunia kuno. Pada abad keempat sebelum Masehi, wilayah ini merupakan pusat perdagangan di persimpangan rute komersial. Petra adalah kota yang makmur, rumah bagi suku Nabath, suku Badawi Arab yang berkembang pesat di wilayah ini selama bertahun-tahun. Struktur mirip gerbang batu berukir yang terkenal di Petra disebut Ruang Harta Firaun. Gerbang ini berdiri di pintu masuk utama ke situs itu, dan katanya ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Kamu mungkin tergoda mau ngeliat sendiri, tapi nanti aja ya, di perjalanan lain. Untuk sekarang, kamu naik pesawat lagi, kali ini ke Amerika. Pertama, kamu ke Amerika Serikat, lebih tepatnya negara bagian pegunungan Colorado. Kamu ke Taman Nasional Mesa Verde. Di sana, di antara tanaman hijau dan tumbuh-tumbuhan yang melimpah, kamu menemukan lebih dari 600 tempat tinggal yang dibangun di dalam gua di bawah tebing, terukir jauh di sisi gunung. Desa kuno ini kini dianggap sebagai situs warisan. Suku Pueblo setempat membangunnya pada tahun 1190-an. Salah satu bangunan utamanya disebut Istana Tebing. Ini adalah bangunan bertingkat yang dibangun dari batu pasir dan mortar lumpur. Istana ini sendiri terdiri dari 150 ruangan lebih. Kalau lagi pengen olahraga, kamu bisa ke rumah balkon. Untuk ke sana, kamu harus menaiki tangga setinggi 10 meter. Kamu bisa melihat desa berukuran sedang dengan 38 ruangan, termasuk 2 kiva, yaitu kamar tradisional yang dibangun oleh warga Pueblo untuk keperluan seremonial. Masih di Amerika Serikat, kamu ke perbukitan Dakota Selatan. Kamu ke sana untuk mengunjungi salah satu patung buatan manusia yang paling mengesankan di dunia, Gunung Rushmore. Apa yang misterius dari tempat ini, pikirmu? Nah, selama pembangunan Gunung Rushmore, sebuah terowongan rahasia sepanjang 21 meter dibangun di belakang kepala Abraham Lincoln. Terowongan itu seharusnya menyimpan semua dokumen dan artefak penting bagi sejarah Amerika Serikat. Setelah para desainer memikirkannya lagi, mereka memutuskan untuk menyembunyikannya di berangkas di lantai terowongan. Kotak itu menyimpan kisah tentang bagaimana Gunung Rushmore diukir, serta sejarah singkat Amerika Serikat dan 4 presiden yang digambar di gunung itu. Keren kan? Sekarang kamu pergi ke Machu Picchu, situs Amerika Selatan yang tersembunyi di antara pegunungan Peru. Machu Picchu sendiri sudah merupakan misteri. Para peneliti masih belum tahu kenapa atau bahkan bagaimana peradaban Inka kuno berhasil membuat benteng yang dibangun dari batu pada tahun 1450 Masehi. Untuk ke sana, kamu harus mendaki selama 3 hari ke ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Atau kamu bisa aja naik kereta, tapi apa serunya? Kamu kesini untuk mencari penemuan baru. Pada tahun 2010, saat insinyur Prancis David Crespi sedang mengukur reruntuhan Inka, dia melihat pintu yang belum pernah dia lihat. Pintu itu disegel dengan batu. Dia kembali ke situs itu beberapa bulan kemudian membawa pemindai elektromagnetik. Pemindai yang bisa mendeteksi objek di balik dinding itu menunjukkan ada banyak logam di balik pintu yang tersegel itu. Sang peneliti menghubungi otoritas Peru, meminta untuk memindahkan bebatuan tadi, tapi mereka melarangnya. Sampai saat ini, pintu itu masih terkunci.